Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Kami percaya melalui ibadah ini, kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya melalui Komsel online ini, saudara akan mendapatkan berkat dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Ike. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik hanya dari-Mu. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik kerja di dalam setiap hidup kami. Kami percayakan firman-Mu, kami percayakan janji-Mu selamanya. Selamanya Kau kami sembah, selamanya Kau kami puja. Kaulah Tuhan atas hidup kami, berdaulatlah atas setiap kami. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Shirila rapataka ya sherere. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau selamanya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Bapa bahwa waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak mau bergantung pada manusia, kami tidak mau bergantung kepada kekuatan kami sendiri, tapi kami mau bergantung kepada kekuatan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami untuk datang memuji dan menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ibadah Komsel online kami pada kali ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Erik dan Saudari Sylvia Siagian, bagaimana dalam kondisi pandemi saat ini mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, dan itu bisa memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Untuk di awal, saya serahkan kepada Om Erik bagaimana kesaksiannya selama dalam kondisi pandemi ini. Silakan Om. Ya, shalom untuk Pak Lom. Oh ya, saya mau berikan sedikit kesaksian. Memang kebaikan Tuhan luar biasa. Dalam masa-masa pandemi ini ya, itu waktu awal-awal sih memang kita awalnya sih nggak terasa bulan pertama sih. Saya usaha di bidang kuliner, ayam bakar ya, udah ayam bakar, tahu ya, ngerasain terus. Nah, untuk awal-awal bulan pertama masa waktu ada pandemi ini, itu nggak terasa sih, masih seperti biasa. Jadi orang masih pesen tuh biasa aja. Untuk bulan kedua tetap biasa juga. Jadi mungkin mereka masih banyak punya tabungan apa gimana dari waktu di pulang, waktu di rumah kan tuh masih ada simpenan gitu. Mulai masuk bulan selanjutnya bulan 5 ya, bulan Mei nggak salah. Itu mulai terasa dah. Kok menurunnya drastis terus. Kita mulai apa? Tapi kita nggak mau mengandalkan diri sendiri ya. Kita tetap doa sih tetap ya. Cuman ya terasa juga sih. Tambah lama tambah turun, banyak makanan yang kebuang juga akhirnya. Akhirnya kita juga sama istri, saya dengan istri coba diskusi gimana enaknya. Nah, istri ngajak, ayo gimana kalau kita, soalnya selama ini kan kita buka online, terus buka di rumah sendiri, masuk di gang rumahnya. Terus akhirnya ya istri bilang, coba kita buka di pinggir, coba di jalan kita pakai meja aja kecil. Terus jualannya gimana? Ya kita bangun pagi-pagi, yang terpaksa. Akhirnya selama hampir sebulan ya, sebulanan mungkin. Bangun jam 3 pagi, terus mulai jualan jam 5. Sampai jam 9 atau jam 10. Itu berjalan seperti biasa dah. Ada aja tapi ya lumayan pemasukan yang enggak begitu gini lah. Masih naik turun terus. Akhirnya pada satu saat saya gini. Pas buka jam 4:30, kita buka 4:30 udah siap-siap semua. Udah waktunya mungkin orang jam 5:30 udah mulai keluar mau belanja. Hujan turun. Nah, waktu hujan nih kita nggak tahu kita jualan di jalan, karena di jalan kita pakai meja aja. Aduh gimana nih? Ya terpaksa udah tutupin, ayo tutupin, bawa pulang. Nah akhirnya sampai hujan, itu kayaknya hujan pertama kali itu mungkin. Hujan pertama kali, jadi kita bawa pulang sampai di rumah bilang, aduh ini gimana, ya tunggu hujan deh ntar kita jual lagi. Akhirnya hujan berhenti, ya lumayan juga agak lama juga berhenti. Kita mau jualan udah basah semua, udah gimana? Ya udah kita bungkusin aja, semua, kita berkatin orang aja. Jadi semua saya bagi-bagi di jalan, saya bagi-bagi sama yang tukang ojek, apa itu saya bagi-bagi. Terus besoknya, siangnya akhirnya pikir, gimana kalau kita gini aja, kita cariin payung, coba kita pakai payung. Terus gimana kita beli payung yang besar itu aja, yang kayak mungkin di pasar-pasar kan ada. Mulai saya keliling sama istri cari payung. Akhirnya saya bisa dapat di salah satu toko. Payung itu ya lumayan harganya sih. Kita beli satu, maunya dipakai sendiri. Udah saya rancangin di rumah, saya pasang di meja saya lubangin tengahnya untuk masuk pas tiang payungnya. Nah besok mulai jualan. Begitu besok mulai jualan, kok kepikir Tuhan,
emang benar ya Tuhan kalau ngasih apa bisa klik gitu langsung. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Daripada kamu jual bangun pagi jam 3 pagi terus jualan lagi. Kenapa nggak jualan payungnya aja? Begitu saya lihat, oh ya benar ya banyak orang jualan di jalan-jalan tuh jumlahnya tuh ribuan orang yang jualan kan. Dan mungkin kalau kita nggak usah banyak-banyak kita dapat 10%-nya aja udah lumayan. Gitu. Dari yang jualan kita kan 10% lumayan bisa jualan payung gitu. Akhirnya oke, saya mulai cari-cari dah payung sama istri. Lah, tapi sebelum kita cari kita masih lanjutin jualan dulu. Nah, akhirnya kita begitu cari-cari payung dapat linknya. Oh, ini di sini ada. Nah, waktu kita mau mulai usaha buka payung, saya ditelepon sama teman sih. Pak, ini rumahnya udah waktunya dibayar. Oh, bayar rumah. Oh iya dah, ya. Oke, kita bayar rumah. Kapan kira-kira? Ya dikasih waktu sih Mas, ya dikasih waktu. Cuman ini Pak persiapkan soalnya jumlahnya juga lumayan juga. Akhirnya oke, saya ngambil ke ATM, dulu saya lihat uangnya. Ternyata begitu saya lihat di ATM, uang saya ternyata rekening saya dibobol orang. Baru saya tahu, loh ini rekening kok jumlahnya habis semua gini. Jadi yang kita mau pakai modal juga bingung. Ya namanya juga istri ya, kayak istri saya yang kemarin, aduh gimana ini carinya nggak gampang loh gitu. Oh ya dah sekarang kita yang penting kita jangan panik, yuk kita doa dulu. Saya ngajak istri, waktu itu juga berdoa sama istri pagi-pagi itu. Saya berdoa cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini kehendak-Mu yang terjadi, terjadilah. Saya nggak mau, memang saya memerlukan uang ini Tuhan. Kita perlu benar uang ini, tapi saya nggak mau cinta uang ini. Kalau emang uang ini sampai hilang ya sudah memang kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mengganti. Pasti Tuhan ganti berkali-kali lipat, saya gitu bilang itu. Tapi cuma dengan iman aja ya kempot-potan sih Mas. akhirnya ya itulah, akhirnya saya pergi sama istri, akhirnya dapat payung dengan sisa uang, saya hanya bisa beli payung 5 buah. 5 buah payung. Jadi sama payung yang saya pakai 6 buah, yang enggak jadi saya pakai itu payungnya. Saya coba buka melalui FB. Saya pasarin di FB. Begitu saya upload 1 jam, belum ada 1 jam, begitu saya benar aja upload, benarnya sudah ada pada messenger masuk. Pak ini payungnya ada, oh ya ada. Gitu. Bisa dikirim lah, saya kirim langsung. Jadi dalam jangka 1 jam habis tuh. Habis 1 jam tuh habis. Akhirnya ini terus gimana caranya? Ayo kita cari di mana? Cari payung yang gini. Akhirnya saya dapat itu di Surabaya ya. Saya di Surabaya, akhirnya turun. Itu dengan uang yang pas-pasan hasil jual payung itu sama saya model koneksi aja ada teman di sana, beneran ada teman. Akhirnya saya ditawarin itu payung tuh. Oke, saya kirim dulu. Ntar minggu depan baru boleh dibayar gitu. Ya akhirnya saya ambil beberapa lusin. Pertama ambil saya cuma ngambil berapa waktu itu ya. 15 mungkin, 15 lusin. Saya ambil 15 lusin. 15 lusin sampai di rumah sudah paket datang, saya pasarin lagi. Jangka seminggu plus habis 15 lusin tuh. Wih puji Tuhan. Akhirnya ya sampai sekarang jalan, jadi memang di saat kita kecepit, kalau kita memang benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan nggak bikin kita kecewa. Akhirnya sampai jalan berapa bulan dari, saya mulai itu bulan 5, 7 kali, mungkin bulan 7. Bulan 7 sampai sekarang ini 3 bulan ini puji Tuhan, kita sudah 50 lusin lebih yang habis. Memang Tuhan bikin luar biasa. Dan bahkan ini kita bisa, cuman buat kita aja, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi setiap orang yang pesan payung, saya bagi-bagi. Kamu mau nganter? Saya telepon teman, kamu mau nganter? Oke, ongkirnya kamu ambil. Kamu nganter, ayo tuh ongkirnya kamu ambil. Jadi lumayan orang yang ngirim-ngirim itu ongkirnya juga sehari juga dapatnya lumayan jadi. Ya puji Tuhan. Jadi apa yang pernah hilang itu benar. Waktu saya sudah mengurus di banknya, pihak bank maupun di gini, disuruh nunggu-nunggu aja sampai sekarang mungkin belum. Tapi yang pasti yang hilang itu diganti Tuhan berkali-kali lipat mungkin. Ada mungkin 10 kali lipat dari yang hilang. Puji Tuhan. Ya itu kesaksian kecil saya, tapi yang pasti bukan masalah ininya ya materi, tapi yang saya lihat tuh bagaimanapun keadaan kita, Tuhan gak pernah membiarkan kita. Gitu. Kita cuman ya bisa berharap sama Tuhan, gak bakalan kecewa kita sama Tuhan. Gitu.
Amin. Itu kesaksian dan sedikit kesaksian. Tapi mungkin awal ya, waktu Pak Erik tahu bahwa uang di bank itu hilang, dengan kondisi seperti ini, apa kekhawatiran di dalam hati itu ada, bahkan mungkin sampai sempat untuk mengecewakan Tuhan, kecewa kepada Tuhan atau bagaimana? Mungkin bisa share ke... Oh ya, waktu pertama kali lihat itu kaget, iya, jengkel, iya. Pasti itu jengkel ya. Tapi untuk menyalahkan Tuhan enggak. Apalagi sama istri, kita begitu omong sama istri, loh ini gimana terus gimana? Ya namanya gitu. Ya oke, tenang itu gitu. Coba kita ngandalin Tuhan aja. Gitu. Kita berdoa tapi langsung dah. Habis itu langsung saya, di saat itu juga memang begitu saya bilang sama istri memang ngomel sih ya. Terus saya pegang tangannya, ayo saya ajak ke kamar, saya berdoa. Udah biasa sih, siap. Untungnya setiap masalah kita pegang tangan istri, kita berdoa, masuk dalam kamar berdoa. Itu puji Tuhan, itu yang memberi kekuatan waktu itu. Iya, jadi tidak ada tempat lain kita datang selain kepada Tuhan ya, Iya, untuk supaya benar, kita iya. diberikan kekuatan. Oke, dan saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu saja, bukan hanya Pak Erik saja yang mengalami mujizat Tuhan di kondisi seperti sekarang ini, tetapi Saudari Sylvie juga mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana orang-orang kesusahan dan lain sebagainya, tetapi dia menikmati berkatnya daripada Tuhan. Ya silakan Saudari Sylvie untuk bisa membagikan kepada kita. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, Tuhan yang sama ya, yang memberkati Om Erik, itu juga memberkati saya, itu Yesus Tuhan ya. Jadi akhir bulan Maret itu adalah akhir saya bekerja di salah satu perusahaan. Karena di awal bulan April perusahaan saya bilang kita nggak bisa operate lagi. Jadi setiap karyawan tuh harus dirumahkan saat itu. Nah jadi setiap semua kita akhirnya ya mau nggak mau ya kita harus kembali ke rumah. Tapi perjanjian perusahaan cuma 1 bulan saat itu kan. Oke lah, jadi begitu saya terima itu ya saya masih happy sih ya, karena gini. Pada saat saya dirumahkan, uang tabungan masih ada, ya kan. Terus yang kedua, saya kan tinggal di rumah salah satu hamba Tuhan. Jadi saya nggak perlu mikir uang kos, saya nggak perlu mikir makan dan sebagainya gitu kan. Jadi bagi saya ya sudahlah, saya masih happy gitu. Tapi tiba-tiba di akhir bulan April itu perusahaan memperpanjang lagi. Jadi saya masih tetap dirumahkan lagi nih. April, bulan Mei masih dirumahkan. Begitu sudah dirumahkan lagi, tiba-tiba saya mulai rasa gimana ya, khawatir ada dalam diri saya. Saya khawatir, aduh dirumahkan lagi nih, gak kerja. Aktivitas setiap hari di rumah cuma beres-beres, rumah, nyapu, ngepel, terus bantu masak. Ya melakukan aktivitas di rumah lah gitu kan. Nah kita udah biasa kerja, terus tiba-tiba lakukan hal itu terus menerus, lama-lama kok saya jadi kayak depresi juga ya. Aduh stres saya nih. Jadi udah kacau di pikiran saya nih. Terus saya berdoa, Tuhan ya semoga bulan depannya perusahaan udah mulai normal lagi kan. Kita bisa balik kerja lagi. Begitu bulan berikutnya perusahaan memperpanjang lagi waktu kita dirumahkan. Jadi udah masuk bulan ketiga, saya udah mulai takut nih. Teman-teman udah pada nyari kerjaan dan saya juga mulai cari-cari kerjaan. Di bulan ketiga saya pikir aduh saya udah mulai takut, udah mulai khawatir nih. Aduh kayak begini-gini aja nih kan. Hidup saya kan tiap hari bangun tidur, makan, terus kerja, beres-beres. Setelah itu panjang waktu saya gak ngapa-ngapain lagi. Saya mulai takut sama Tuhan, saya bilang duh Tuhan kok kayak gini hidupnya gak enak banget gitu kan. Saya mulai cari kerja lah, cari kerja tempat lain. Saya mulai keliling, tanya-tanya teman, saudara ada gak kerjaan. Ternyata mereka juga gak ada nih. Begitu masuk bulan berikutnya, bulan keempat perusahaan bilang, jadi tetap dirumahkan ya, kita gak tahu waktunya sampai kapan. Begitu dibilang waktunya tidak tahu sampai kapan, udah mulai saya ciut gitu kan. Inilah diuji. Saya mah tiap hari ke gereja, saya tinggal di rumah salah satu hamba Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan ya. Saya percaya, saya sebenarnya gak perlu khawatir. Tapi ketika saya diuji dalam keadaan seperti itu, saya benar-benar khawatir, saya benar-benar takut, saya benar-benar rasanya tuh stres gitu kan. Karena saya hari-hari hanya seperti itu gitu kan. Terus uang makin lama makin habis kan, uang tabungan. Saya bilang gimana ini Tuhan kan. Waduh gak bisa kayak gini karena saya sudah gak kuat. Saat itu saya ngambil keputusan saya mau puasa saudara. Saya puasa
40 hari. Dulu memang pernah saya lakukan hal itu, tapi kali ini saya ambil keputusan saya puasa lagi 40 hari bukan untuk saya minta kerjaan. Saat itu saya nggak minta, saya puasa saya nggak minta kerjaan, Tuhan kasih. Saya nggak minta lowongan atau enggak orang kasih saya berkati saya, enggak. Saat itu saya berpuasa saya ngambil keputusan karena saya mau Tuhan itu ubah hati saya. Saya mau Tuhan itu kasih besar hati saya untuk saya tetap bisa menjalani hidup saya ini dengan ucapan syukur. Artinya saya mengambil keputusan saya untuk berpuasa agar saya bisa lebih mempercayai Tuhan saat itu. Jadi saya jalani hari-hari saya berpuasa, lalu timbullah satu impresi di hati saya, wah saya mau jualan pangsit nih. Karena kan di rumah itu kan dulu kita aktivitasnya ada bikin mie, bikin pangsit. Wah saya buat pangsit, saya izin sama orang tua rohani saya. Orang tua rohani saya bilang, ya sudah kamu belajar untuk latih, kamu bisa buat pangsit. Lalu kamu bagikanlah ke orang-orang untuk supaya orang-orang rasakan kan. Oke om, saya bilang gitu. Mulailah saya buat, ya kan saya usahakan. Terus saya bagikanlah ke beberapa orang-orang nih kan. Wah mereka ternyata senang dan mereka tiba-tiba pesen deh. Saya pesen ya pangsit, saya pesen pangsit. Wah dalam 1 minggu saya bisa dapat orderan nih kan. Wah dengan saya sibuk, saya akhirnya dapat uang. Orderan. Wah saya senang. Tiba-tiba orang tua rohani saya panggil. Silvi, ini udah beda visi. Bukan itu maksudnya om. Kamu latih, kamu belajar. Bukan kamu berjualan. Gitu kan. Kalau gimana semua anak-anak yang dimuridkan di rumah ini semuanya mau berjualan roti, berjualan ini. Kan gak bisa, ini udah beda visi. Dan pada akhirnya saat itu saya cuma ngambil putusan, ya udah saya mau taat aja lah. Saya taat sembari saya berdoa lagi sama Tuhan. Dan setelah saya berdoa sama Tuhan, saya teruskan puasa saya, tiba-tiba salah satu ibu-ibu yang sering beli pangsit saya, dia bilang gini, Sil sini aku kenalkan ya sama salah satu orang. Aku lihat lo IG kamu tuh kamu buat video, itu khotbah, konten itu kamu edit sendiri. Oh iya edit pakai kain master gitu kan. Tapi itu baru belajar 2 bulan aja sih. Ya wes kamu ikut. Akhirnya saya dibawa ke dalam satu perusahaan, saya ketemu oleh sepasang suami istri. Salah satu perusahaan itu. Terus dia bilang gini, ini istri saya ingin buat video profilnya. Nah sampai sekarang ini belum ada videografer dan seorang editingnya nih. Gimana, kamu bisa gak? Kaget saya kan. Saya kaget, saya gak bisa. Orang saya gak bisa ya benar-benar gak bisa kan. Wah saya gak bisa, saya bilang kayak gitu. Coba lihat aja videonya, oh dia lihat, oh iya pemula banget ya. Pokoknya masih gak bagus lah hasilnya. Lalu saya pulang ke rumah. Saya bilang aduh enggak lah ini bukan bagian saya udah saya gak bisa. Tiba-tiba kedua pasangan itu suami istri itu panggil saya lagi kan. Terus dia bilang gini, Silvi gimana kamu mau terjun gak di bidang ini? Apa passion kamu? Oh saya sebagai hamba Tuhan. Passion saya panggilan saya hamba Tuhan saya bilang gitu. Ya hamba Tuhan juga harus belajar tentang media kan. Oh iya juga tapi gimana ya caranya? Ya sudah gini aja. Kamu tetap bekerja di tempat saya. Tetapi kami latih dulu, kami sekolahkan dulu, itu free, kamu gak usah bayar untuk sekolah fotografer, untuk belajar editing dan segalanya. Dan begitu kamu udah lakukan, saya tetap kasih uang buat kamu setiap bulannya. Wow, saya bilang Tuhan bukan hanya cuma berkati saya satu ladang usaha pekerjaan, tetapi dia kasih saya ilmu satu lagi. Dan dia juga perhatikan kehidupan saya dan dia berkati saya. Intinya cuma begini bagi saya. Kalau kita minta pasti kita akan menerima. Kalau kita cari, kita berusaha, kita pasti akan dapetin. Kalau kita ketuk maka pintu akan dibukakan dalam hidup kita. Jadi saya ketuk pintu hati Tuhan, saya mendekat terus sama Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bukakan jalan dalam hidup saya. Dan saat ini saya juga belajar tentang itu, saya mau geluti, saya yakin dan percaya rencana Tuhan tuh indah buat hidup saya. Itu aja sih kesaksian saya, berkati. Tadi yang ada dalam pikiran saya, waktu disuruh sama orang tua rohani tadi kan untuk berhenti dari jualan pangsit tadi itu, apa tidak ada satu pergumulan di dalam diri atau langsung nurut-nurut aja gitu? Hari pertama, hari kedua saya nangis ya. Saya nangis berguling-guling, saya ngomong sama tante saya bilang kok gini nih jadinya, ya kamu salah pengerti gitu. Jadi saya bergumul, saya nangis, ini saya pikir saya sudah bisa usaha gitu kan. Tiba-tiba
betul ini beda visi, saya nggak bisa lakukan hal ini di rumah ini karena saya sedang masih dalam pemuritan. Jadi akhirnya saya cuma belajar saat itu, sekalipun saya sakit, tapi saya tetap bisa bersyukur dan saya cuma mau belajar untuk taat. Nah ketika saya taat, Tuhan gantikan hal yang baru buat saya. Amin. Jadi kita tahu bahwa kalau kita taat sama Tuhan, pasti Tuhan gantikan dengan hal yang baru ya. Amin, pasti dalam nama Ya, Yesus. jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Ya saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita sudah mendengarkan 2 kesaksian yang luar biasa yang bisa membangun pengharapan dan iman kita. Dan saat ini mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Petrus Mulyadi. Silakan Pak. Shalom, warga kerajaan. Ya, ada 2 kesaksian yang indah. Dan saya melihat bahwa di dalam kedua kesaksian ini ada iman yang sedang diuji. Dan itu baik. Sebetulnya sangat baik. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam firman yang kita akan belajar, kita ingat ada teladan bagaimana seseorang mempertahankan iman itu di dalam kondisi dia terjepit, bahkan dia dalam kondisi akan dibinasakan. Itu tetap mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk beriman, dasar untuk meminta pertolongan, tetapi orang itu tetap beriman kepada satu pribadi. Dan dia tidak mau menyembah berhala yang ada di Babel pada waktu itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena imannya yang seperti itu, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan waktu api itu semakin dipanaskan, orang yang memanaskan apinya pun malah meninggal. Mereka mati hangus semua. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami kematian, tetapi malah ada satu pribadi yang berjalan-jalan bersama dengan mereka di antara lautan api itu. Tidak ada dasar pun, mereka tetap percaya dengan imannya. Nah, hari ini kita yang hidup di dalam masa-masa perjanjian baru, ada dasar dari segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya kok. Iman itu membawa kita kepada satu peningkatan. Tadi istilahnya kalau Pak Erik dan Silvi mengalami kondisi seperti itu. Kondisi yang terhimpit, kondisi yang terjepit. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat ke atas kok. Bahwa kiri kanan buntu, bawah buntu, depan buntu, belakang buntu. Kita lihat ke atas, ada tangan Tuhan yang perkasa itu yang bisa membawa kita naik ke atas, membawa kita semakin melejit. Dan itu terjadi. Saudara kita Pak Erik dan saudari Silvi mengalami. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang bagaimana iman itu diuji. Ya, kita buka di Roma 5 ayat yang kedua, yang bunyinya adalah demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi sekarang masanya kita adalah masa di dalam iman kepada Yesus Kristus, itu adalah sebuah jalan untuk masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, bukan karena kemampuan kita atau kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itulah yang menyertai kehidupan kita. Dan kalau hari ini ada ujian seperti itu, jalani saja. Loh, kok Pak Mul enak saja ngomong jalani saja. Loh, orang zaman dulu saja, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tanpa mereka melihat ada dasar untuk percaya, mereka tetap tidak mau menyembah berhala-berhala Babel. Dan mereka menyaksikan bukti ada pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan hari ini? Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, bukankah itu sebuah jawaban yang pasti? Bahkan dia mati, bangkit, naik ke surga. Itu pun disaksikan tidak 1-2 orang, tetapi 500 orang. Itu sebuah bukti. Karena itu, kalau kita bersama dengan Kristus, ya, kita boleh berbangga mengalami satu kesengsaraan bersama dengan Yesus Kristus. Karena itu bentuk ketekunan dan itu akan membawa kita kepada sebuah peristiwa yang disebut dengan tahan uji.
Ya, kita buka di Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, dari kesaksian Silvi kita mengerti bahwa bagaimana dia diuji, bagaimana dia membangun pengharapan di dalam Kristus, walaupun dengan berderai air mata, menangis berguling-guling. Pak Erik ya puji Tuhan prosesnya enggak begitu lama, cepat sadar, kemudian aku tidak mau cinta uang, tetapi aku lebih mau cinta Tuhan, dan akhirnya melangkah. Dan dari situ kelihatan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kesulitan ini, di dalam kehidupan Pak Erik dan keluarganya, Pak Erik melihat satu peluang-peluang, melihat satu kesempatan-kesempatan yang dahulunya tidak pernah disentuh, hari ini kesempatan itu diambil. Dan Tuhan memberikan kepada Pak Erik hasil yang berlipat kali ganda. Dan saya percaya orang-orang yang mengalami masa-masa pandemi ini, begitu mereka mengandalkan Tuhan, mereka selamat, satu hal yang pasti, mentalnya diubah menjadi mental para pahlawan. Imannya diubah menjadi iman para pemenang. Karena apa? Yesus sudah memenangkan segala sesuatu di atas kayu salib dan kita bersama dengan dia. Dan yang terakhir, ini berbicara tentang pengharapan kepada Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Kita baca di Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Oh haleluya, haleluya. Begitu indahnya kesaksian ini tadi, dan saya sampaikan sedikit saja bahwa ayolah hari ini sekalipun pandemi masih berjalan, kita katakan ini adalah akademi. Ini kita katakan juga bahwa sebentar lagi bukan cuma akademi, kita mengalami revival corona di dalam Yesus Kristus. Ada kegerakan yang besar di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan gereja kita, kehidupan bangsa kita. Dan itu terjadi di dalam nama Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Gideon. Ya, terima kasih Om untuk firman-Nya luar biasa. Jadi kita perlu terus beriman, mau kondisinya seperti apapun. Ya, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Silakan Saudari Nesti untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami yakin setiap kami boleh dikuatkan,
Setiap kami boleh dibangun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau kerjakan. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau sangat memperhatikan bangsa kami. Engkau sangat mencintai bangsa kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala situasi kondisi yang saat ini boleh dialami oleh bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya oleh campur tangan daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap apapun saat ini yang dialami oleh bangsa kami. Kami yakin Tuhan Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup membebaskan. Dan kami yakin Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa pemulihan itu boleh terjadi dari pemerintahan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau Allah yang saat ini boleh melakukan setiap perkara yang besar Tuhan. Bahkan kami percaya mujizat Tuhan nyata saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Bapak bahkan Engkau Allah senantiasa memilih mereka boleh ada di bangsa ini, boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan saat ini hikmat pewahyuan tercurah di dalam kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu keputusan yang berasal daripada mereka, biarlah keputusan itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib buat bangsa kami. Kami percayakan Tuhan bahwa kondisi bangsa kami akan membaik dari hari ke hari Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, kami yakin setiap umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, biarlah mereka hanya berseru bahwa pertolongan mereka hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau senantiasa menjamah setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami yakin Tuhan saat ini apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau menyediakan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Berkat pertolongan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau senantiasa melakukan sesuatu revival terjadi buat bangsa kami. Dan kami katakan Bapa bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu Bapak. Bekerjalah terus Roh Kudus. Kami percaya pimpinan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan keamanan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapak. Engkau juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami percaya bangsa kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah Komsel online pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menerima berkat. Bapa, kami berdoa untuk warga kerajaan yang menyaksikan Komsel online ini Tuhan. Demikian juga yang ada di tempat ini. Kami minta perlindungan daripada-Mu, supaya setiap daripada kami tidak ada satupun yang dihinggapi virus daripada COVID-19 ini. Tetapi perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan kalaupun ada pintu-pintu yang tertutup karena pandemi ini, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak bekerja menjadi terbuka, bekerja kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kalau ada yang kelaparan Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat. Dan kiranya demikian juga pula Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, kami perkatakan juga oleh bilur Tuhan Yesus, semuanya menjadi sembuh. Dan saat ini kami akan mengakhiri ini dan kami melepaskan berkat untuk warga kerajaan baik yang menyaksikan maupun yang ada di sini. Kami perkatakan, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih daripada Yesus Kristus Putranya yang tunggal,
pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus yang memampukan setiap daripada kita untuk hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih untuk Pak Erik, Saudari Ike, Pak Mul, Saudari Silvi, dan Nesti untuk ambil bagian dalam ibadah Komsel Online ini. Dan terima kasih juga bagi saudara yang telah bergabung bersama kami. Dan sampai di sini ibadah Komsel Online kami pada saat ini. Dan kita akan berjumpa pada Komsel Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.